Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Orang kalau bertobat maka dia diselamatkan. Kedatangan Yesus yang kedua bukan lagi sebagai juru selamat tetapi sebagai hakim. Pintu keselamatan sangat-sangat tidak terbuka untuk orang yang menunda-nunda waktu. Sekaranglah bertobat. Datanglah kepada Yesus. Dampak dari dialog Yesus dengan perempuan di sumur itu membuat Yesus ingin kembali sebenarnya ke bagian utara dari selatan. Nah, di dalam Alkitab Yohanes 4 ini dibilang, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea di selatan dan kembali lagi ke Galilea di utara. Oleh karena itu harus melewati wilayah Samaria, karena itu jalannya tengah di situ. Tapi karena ada etnik kedua tokoh ini yang sudah lama sekali 500-an tahun itu kemudian dirubuhkan sama Yesus. Dia mengajak murid-murid lewat di situ perempuan itu, dan akhirnya perempuan itu bertobat dan banyak orang Samaria itu datang kepada Yesus. Oke. Kita melihat sebentar dulu Raja Asyur Tiglat-Pileser mengalahkan Israel dan membawa mereka ke pembuangan. Mengapa demikian? Karena Israel berulang kali melakukan penyembahan berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan dan Allahnya. Ke tahap kedua, tahun 722 atau 733 sebelum Masehi, Raja Salmaneser dari Asyur lagi-lagi menaklukkan Israel di bawah Raja Hosea dan dibawa lagi ke pembuangan. 2 Raja 17, 24, 41. Jadi ketika umat Israel ini menyembah berhala, mereka menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan membuat bangsa-bangsa lain mengalahkan mereka. Terkesan kumpul kebo atau istilah lebih santunnya kohabitasi, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Alangkah sedihnya kalau wilayah-wilayah orang Kristen yang mayoritas itu melakukan kumpul kebo, melakukan hidup bersama tanpa pernikahan dengan berbagai alasan. Artis Hong Kong Michelle Yeoh melakukan hal yang sama, tapi itu bukan berarti ditiru. Hanya dia menceritakan itu, dia tidak mau lagi menikah karena dia pernah gagal. Terkesan kohabitasi atau hidup bersama tanpa pernikahan itu kayaknya enak, tetapi dampak atau resikonya sangat mengerikan pada akhirnya. Pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak ada gunanya. Ya, itu dia. Pertama, tidak ada kepastian dari kedua pasangan kalau mungkin sewaktu-waktu berakhir. Bisa berakhir dengan perceraian. Kedua, tidak ada jaminan bahwa sang perempuan tidak hamil. Kalau demikian, hamil anak-anak yang lahir akan sangat menderita. Kemungkinan kedua orang tua itu berpisah. Yang ketiga, risiko penularan HIV/AIDS sangat pasti karena gonta-ganti pasangan dan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan aborsi. Kejadian salah seorang teman kami yang karena proses aborsi atau kuret tidak higienis, tidak bersih, akhirnya meninggal. Tuhan melarang jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13-14, dan jangan berzina. Ayat ke bagian keempat dari masyarakat modern khususnya di Indonesia menganggap rendah mereka-mereka yang nekat melakukan kohabitasi atau hidup bersama tanpa pernikahan, khususnya di Indonesia. Mereka menganggap rendah melakukan hal seperti itu. Anak-anak generasi muda, jangan mengumbar hawa nafsumu. Mengumbar, jagalah kesucian itu sampai ke pernikahan. Jangan coba-coba melakukan hal yang mengerikan buat Tuhan. Kesimpulan, bagi mereka yang masih muda generasi Gen Z menyongsong tahun emas bangsa kita 2045,
bertobatlah dan datang kepada Tuhan. Karena Dia mau kita datang kepada Tuhan. Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu apa? Dosa kita plong. Dan supaya engkau tidak mengumbar hawa nafsumu yang murah itu kepada orang yang kau kasihi, sebenarnya tidak kasih, tapi membawa penderitaan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh, baliklah pada Bapa. Amin. Kembali kepada Yesus.